Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang persamaan eksponensial. Di video sebelumnya yang kita bahas itu adalah sifat-sifat eksponensial, sifat-sifat operasinya ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah persamaan eksponensialnya, di mana persamaan eksponensial ini merupakan materi dari matematika peminatan kelas 10. Oke, pada dasarnya persamaan eksponensial itu terbagi sebenarnya ada 3, tetapi kalau misalkan lebih detailnya lagi sebenarnya ada 7. Tapi saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah basis sama dengan pangkat yang berbeda. Yang kedua adalah basis beda dan pangkat yang sama. Yang ketiga adalah basis beta dan pangkat beda. Gitu ya. Jadi ada 3 kelompok. Di kelompok pertama yaitu basis sama pangkat berbeda. Contohnya bentuk yang pertama itu adalah A pangkat fx yang ini. Itu sama dengan A pangkat f. A pangkat P maksudnya. Apa sih bedanya fx dengan P? Nah, fx itu adalah fungsi, artinya dia mengandung variabel x, sedangkan P itu adalah konstanta, jadi bilangan saja. Oke. Yang kedua, A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx. Di mana A itu adalah basis, fx dan gx itu adalah pangkat. Fx dan gx berarti fungsi ya. Berarti dia mengandung variabel x. Yang ketiga adalah hx pangkat fx itu sama dengan hx pangkat gx. Nah, kalau yang ini, yang ketiga, itu baik basis maupun pangkatnya merupakan fungsi semua. Jadi hx fungsi, fx fungsi, gx juga fungsi. Gitu. Kelompok yang kedua adalah basis beda pangkat sama, yaitu bentuknya a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Jadi nih, basisnya beda, di sini pangkatnya sama. Yang kedua adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Ini juga sama. Ketiga-tiganya fungsi baik basis maupun pangkat. Basis pertama fx fungsi, basis kedua gx fungsi, dan pangkatnya adalah hx gitu ya. Yang ketiga adalah pangkat beda basis beda. Ini adalah bentuknya cuma satu, a pangkat fx sama dengan b pangkat gx. Jadi baik basis maupun pangkat semuanya berbeda. Ini basisnya A, ini basisnya B, ini pangkatnya fx, ini pangkatnya gx gitu ya. Nah, tapi untuk pembahasan video kali ini yang kita bahas hanya basis sama pangkat beda. Untuk basis yang ini, misalkan untuk basis beda pangkat sama ataupun basis beda pangkat beda, itu nanti dibahas di video selanjutnya. Yang pertama adalah basis sama pangkat beda. Bentuk pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Jangan lupa bahwa A itu adalah basis, fx dan P itu adalah pangkat. Fx merupakan fungsi, P merupakan konstanta. Jangan lupa syarat basisnya itu adalah A-nya, basisnya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ketemu bentuk kayak gini, solusinya apa sih? Maka solusinya, kalau basisnya sudah sama, maka solusinya itu adalah pangkat itu disamadankan dengan si pangkat. Jadi cuman gini doang gitu. Jadi pangkat disamakan dengan pangkat dengan catatan basisnya sudah sama. Nah, sekarang ini adalah contoh soal pertama. 4 pangkat x sama dengan 8. Nah, lihat basisnya 4, yang ini basisnya 8. 8 itu adalah 8 pangkat 1 sebenarnya. 4 dan 8 bisa dibuat sama enggak? Bisa ya. Maka ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basisnya 2. Maka 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. X-nya dari sini asalnya ya. Itu sama dengan 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nih, basisnya sudah sama, maka nanti tinggal pangkat sama dengan pangkat. Berarti kita tulis 2x itu sama dengan 3. Jadi pangkat sama dengan pangkat. Sehingga x itu sama dengan 3 dibagi 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 3/2. Soalnya sederhana sekali ya. Kemudian soal yang kedua, 4 pangkat x plus 1 sama dengan 0,25. Sama juga ya. Kita usahakan basisnya kita buat sama dulu. Kita punya 4 dan kita punya 0,25. Nah, berarti bilangan pokoknya berapa? Basisnya harus berapa sih? 2 lagi ya. Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ininya x plus 1 itu pangkat awalnya. Kemudian 0,25 itu adalah 1/4.
Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2x ditambah 2 dikali ya 2x ditambah 2 sama dengan 2 pangkat, ini kan 2 pangkat 2 di sini. Pindahin ke atas menjadi 2 pangkat negatif 2. Jadi kalau pindah posisi dari bawah ke atas ke bawah, itu tandanya dibalikan saja. Awalnya positif jadi negatif, awalnya negatif jadi positif. Ini udah sama nih. Karena udah sama, maka kita bisa tulis menjadi pangkat sama dengan ini. Pangkat sama dengan pangkat. Jadi 2x ditambah 2 sama dengan negatif 2. 2x sama dengan negatif 2. Pindah ruasan ke sana. Plus 2 jadi min 2. 2x sama dengan negatif 4 sehingga x sama dengan negatif 4 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 2. Maka ini adalah penyelesaiannya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 32. Kita buat sama. Nih. Ini bilangan pokoknya 2. Ini kita ubah menjadi bilangan pokoknya 2. Berarti ini adalah 2 pangkat 5. Karena ini sudah sama bilangan pokoknya, maka tinggal pangkat sama dengan pangkat saja. Sehingga didapatkan 2x dikurangi 1, ini pangkat yang pertama, itu sama dengan 5, itu pangkat kedua. Sehingga didapatkan 2x sama dengan 5, pindah luaskan, plus 1. Berarti 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 bagi 2. Hasilnya adalah 3, maka ini adalah penyelesaiannya. Masih sederhana ya. Ini adalah bentuk pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Bentuk kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ya, sama juga sebenarnya, sama kayak tadi. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, cuman pangkatnya merupakan fungsi. Ada nggak perbedaan pengerjaannya? Ya, enggak juga, masih sama kayak tadi. Tapi dengan catatan, basisnya dia harus lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Sehingga solusinya, penyelesaiannya, itu sama dengan fx itu sama dengan gx, sama kayak tadi ya. Berarti apa? Pangkat sama dengan pangkat. Kita coba kerjakan. Di sini bilangan pokoknya 9. Di sini bilangan pokoknya 1/3. 1/3 itu adalah 1/3 pangkat 1. Nah, berarti kita ubah menjadi bilangan pokoknya sama-sama 3. 9 itu adalah 3 pangkat 2 sama dengan 1/3 itu 1/3 pangkat 1. 3 pangkat 1 pindahin ke atas. Jadi 3 pangkat negatif 1. Sehingga hasilnya adalah ini. 4x min 1. Oke. Ini bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama. Berarti pangkat sama dengan pangkat. Hasilnya adalah, dikalikan aja langsung aja ya. Hasilnya adalah 2x dikurangi 2. 2 dikali x, 2x. 2 kali min 1 jadi dikurangi 2. Sama dengan min 4x. Min 1 kali min 1 jadi plus 1. Yang kita butuhkan adalah x, maka pindah ruaskan yang ada x-nya, pindah ke sini. Jadi 2x ditambah 4x sama dengan 1 ditambah 2. 6x sama dengan 3. Nih, koefisien dari variabel dia selalu menjadi pembagi, maka x sama dengan 3 dibagi 6. Hasilnya adalah 1/2 setelah disederhanakan ya. Dibagi 3 atas bawah. Gampang kan ya? Lanjut. Gimana kalau kayak gini? Ya sama juga. Ini 100, ini 10, berarti kita buat sama-sama 10 bilangan pokoknya. Ini hasilnya adalah 10 pangkat 2 x kuadrat min 3x kurangi 4 sama dengan 10 pangkat x kuadrat min 2x kurangi 3. Ini udah sama basisnya, maka tinggal disamakan pangkatnya aja. Berarti hasilnya adalah 2x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 8 dikali ya, sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Tuh. Karena ini persamaan kuadrat, berarti harus disama dengan 0 kan, ruas kanannya. Maka pindah ruaskan menjadi 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, ini pindah ke sana. Kemudian, sebentar. Kemudian min 6x, ini min 2. Min 2x pindah ke kiri jadi plus 2x. Min 8. Min 3 dipindah luaskan jadi plus 3 sama dengan 0. Jadi ini seluruhnya pindah ke kiri semua. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat, hasilnya adalah x kuadrat. Min 6x plus 2x min 4x
Min 8 plus 3 min 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat, maka harus difaktorkan. Berarti kalian harus ingat kembali pelajaran waktu SMP kelas berapa ya? 9 ya. Waktu kelas 9 itu ada tentang pemfaktoran bentuk kuadrat. Ini kita faktorkan. Cari dua bilangan, hasil kalinya adalah negatif 5, hasil jumlahnya adalah negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 5 plus 1. Sehingga didapatkan X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Ini. Kemudian yang kedua adalah X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Ini yang kita dapatkan. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya gimana? Maka himpunan penyelesaiannya ada dua. Sini aja deh. Oke, bisa ya. Himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Himpunan penyelesaiannya ada dua. Berarti yang kecil dulu yang ditulis. Negatif 1,5. Gitu. Oke. Sederhana ya. Nah, ini adalah bentuk kedua. Contoh bentuk kedua. Nih, ini masih contoh bentuk kedua. Soal ketiga dan keempat. Nah, kalau misalkan ketemu akar gimana? Jangan lupa kalau misalkan akar itu kalau akar pangkat 2 berarti nanti sebenarnya pangkat 1/2, akar pangkat 3 pangkat 1/3. Nah, sekarang ini kan akar tidak ditulis nih, berarti artinya ini adalah akar pangkat 2, berarti bisa kita tulis menjadi 3 pangkat. Tulis 2x plus 1/2. Kenapa per 2? Karena ininya akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3/3, kalau akar pangkat 5 nanti per 5 hasilnya. Sama dengan 3 pangkat 2, kemudian x min 2. Ini udah sama, berarti tinggal samakan pangkatnya. 2x plus 1/2 sama dengan ini 2x kurangi 4. Ini kan buat per 1 aja, sama aja itu artinya. Kali silang. Ini kali ini. Hasilnya 2x plus 1 kali 1. 2x plus 1 sama dengan ini dikali ini. 2 dikali 2x, 4x, 2 dikali min 4, min 8. Pindah ruaskan. 2x dikurangi 4x sama dengan min 8 min 1. Ini sana. Jadi min 2x itu sama dengan min 9. Berarti x sama dengan 9/2. Ini ada negatifnya sebenarnya. Negatif 9 dibagi negatif 2. Negatif-negatif jadi positif. Maka hasilnya adalah x sama dengan 9/2. Soal selanjutnya. Nih, kalau ini artinya apa sih? Ini artinya adalah sistem persamaan. Artinya ini harus dikerjakan dengan cara eliminasi, substitusi, kemudian campuran, grafik, dan seterusnya. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Maka kita sederhanakan dulu tiap persamaannya. Yang pertama dulu deh. 8 pangkat x min 1 sama dengan 4 pangkat y. Nah, berarti karena ini bilangan pokoknya 8, ini bilangan pokoknya 4, kita samakan dulu. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti tulis 2 pangkat 3 pangkat x min 1 sama dengan 2 pangkat 2 y gitu ya. Ini udah sama, berarti kita tuliskan menjadi 3x kurangi 3, berarti 3x dikurangi 3, 3 kali min 1 sama dengan 2y. Sehingga hasilnya adalah 3x, pindah ruaskan 2y nya jadi min 2y sama dengan min 3 nya pindah ruaskan jadi plus 3. Maka kita dapatkan ini. Kemudian yang kedua, nih yang ini. 9 pangkat x sama dengan 3 pangkat y plus 3. 9-nya itu adalah 3 pangkat 2x, berarti sama dengan 3 pangkat y plus 3. Sehingga didapatkan adalah 2x sama dengan y plus 3. 2x dikurangi y, pindah ruaskan, itu sama dengan 3. Kita punya persamaan yang kedua. Nah, berarti nanti tinggal dieliminasi aja. Kita punya 3x min 2y sama dengan 3. Kemudian 2x min y sama dengan 3. Kita eliminasi. Saya ingin mengeliminasi variabel x-nya. Berarti nanti koefisiennya yang dipindahkan 3, 2. Di sini 2, 3. Dibalikan. Gitu ya. Dikali sekarang. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini.
Berarti 2 dikali 3x itu sama dengan 6x min 4y sama dengan 6. Kemudian ini juga sama dikali ini kali sini, hasilnya adalah 6x min 3y sama dengan 3 kali 3 9. Itu dikurangi, hasilnya adalah 6 dikurangi 6 habis min 4y dikurangi min 3y min 4 dikurangi min 3 nih, dikurangi negatif berarti hasilnya jadi plus, min 4 plus 3 hasilnya adalah min 1. Min y sama dengan 6 kurang 9 min 3, maka y sama dengan 3. Nih ketemu 1. Nah sekarang gimana cara nyari x nya? Nah saya ingin mencari dengan cara apa ya, substitusi aja deh. Maka ini substitusi ke sini untuk mencari x-nya. Berarti 2x kurang y sama dengan 3. 2x y-nya adalah 3, berarti kurangi 3 sama dengan 3. 2x sama dengan pindah ruaskan ke kanan, 3 tambah 3. Berarti 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 bagi 2, 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, nah ini harus definisikan himpunan penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu x, y. Nanti baru di sini 3,3. Nah berarti kelihatan bahwa ini adalah x-nya, ini adalah y-nya, ya kan? Bentuk ketiga. Nah sebenarnya yang mau dibahas ini bentuk ketiga itu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah tadinya akan dibahas pada video kali ini, tetapi kalau kita lihat durasi waktunya sudah 16 menit 46 detik. Sedangkan untuk bentuk ketiga itu adalah bentuk pengerjaan yang paling panjang di antara 7 bentuk persamaan eksponensial. Nah maka untuk bentuk ketiga ini nanti akan dibahas pada video tersendiri. Barangkali yang kita bahas untuk video kali ini, yang kita bahas cuman 2 bentuk aja. Berarti bentuk yang basis sama pangkat beda tapi yang a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Kemudian bentuk keduanya a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Berarti masih di basis sama pangkat beda ya. Nah bentuk ketiga dari basis sama pangkat beda nanti dibahas di video selanjutnya, karena ini adalah bentuk yang paling panjang pengerjaannya di antara 7 bentuk yang ada. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kalau misalkan ada yang kurang mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk memahami materi eksponen secara keseluruhan. Hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.